Buat kalian yang suka film pendek, Tecno sudah menyiapkan 3 rekomendasi kamera buat kamu. Smartphone flagship terbaru dari Samsung mendarat di tanah air. Buat sobat Tecno yang sudah punya PlayStation 4, wajib punya game terbaru Infamous Second Son. Hai Sobat Tecno, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Rizky Kinos. Dan barengan gue Michelle Joan. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan kita akan menambah dan juga mengupdate wawasan lo dengan beragam informasi seputar dunia teknologi. Benar banget. Dan gak ketinggalan kita juga akan mengupdate seputar gadget dan juga seputar event-event penting yang sudah kita rangkum. Dan sayang sekali untuk kalian lewatkan pastinya. So, stay tuned on Tecno, cause with Tecno, Say no to gaptek. Di era serba gadget seperti sekarang ini, semua pasti pernah frustrasi akibat gadget kamu kehabisan baterai di saat-saat yang paling genting. Tenang Sobat Tecno, lowbat akan segera menjadi masa lalu karena inovasi yang satu ini. Perusahaan startup biotechnology asal Israel, StoreDot, tengah mengembangkan sebuah prototype charger yang bisa mengisi baterai smartphone kamu dari kondisi kosong hingga penuh hanya dalam 30 detik. Wow! Tapi charger mutakhir ini bukan tanpa kelemahan. Charger ini tidak dapat mengisi kapasitas baterai layaknya pengisian standar. Meski bisa mengisi sampai penuh dengan cepat, kekuatan baterai hanya dapat bertahan beberapa jam saja di bawah kemampuan pengisian normal. Tetap aja Sobat Tecno, kalau lagi genting pasti berguna. Tertarik untuk beli sekarang? Tahan dulu Sobat Tecno. Lantaran masih dalam proses pengembangan, StoreDot baru akan meluncurkan inovasinya ini dalam 3 tahun mendatang. Jadi, jangan dibuang dulu powerbanknya. Kabar mengejutkan muncul dari raksasa internet asal Amerika Serikat, Google. Google baru-baru ini dikabarkan akan meluncurkan sendiri set-top box-nya yang bernama Google Android TV. Nampaknya Google tidak ingin kalah saing dengan Amazon karena beberapa hari sebelumnya Amazon juga meluncurkan Fire TV. Sebelumnya Google meluncurkan Chromecast yang memiliki kemiripan fungsi dengan Android TV. Bedanya Chromecast dikendalikan melalui device berupa ponsel atau komputer. Sementara Android TV merupakan perangkat individual yang dapat dioperasikan dengan jarak jauh menggunakan remote. Google TV tidak hanya bersaing langsung dengan Fire TV, namun juga dengan Apple TV dan Roku. Google sendiri akan tetap menjual dongle Chromecast miliknya dengan harga $35. Buat kamu para pengguna setia Facebook, mungkin harus siap-siap kecewa dengan kabar mengejutkan dari jejaring sosial yang satu ini. Media sosial asuhan Mark Zuckerberg ini kabarnya akan segera menonaktifkan fitur Messenger-nya di smartphone. Sebagai gantinya, fitur berbagi pesan pribadi ini nanti akan berada pada aplikasi tersendiri yang terpisah dari Facebook. Rencana penonaktifan ini tentunya akan menuai berbagai reaksi. Di satu sisi, pihak Facebook berharap dengan pemisahan ini aplikasi utama Facebook akan berjalan lebih cepat. Fitur standar seperti pada chat messenger lainnya seperti free call juga diharapkan dapat menebus kekecewaan pengguna Facebook atas keputusan ini. Di sisi lain, pengguna akan sedikit kerepotan karena harus memiliki 2 aplikasi Facebook yang berbeda. Tapi tenang saja, fitur message ini masih dapat dinikmati buat kamu para pengguna Windows Phone dan tablet, serta masih pula terintegrasi pada Facebook Paper. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan mengingat Facebook baru saja mengakuisisi aplikasi chat messenger WhatsApp. Kira-kira apa sih rencana Facebook selanjutnya? You'll see it on Tecno. I've told you, penting banget ya kan? Anyway, kita tinggalin dulu powerbank dan lain-lain. Gue mau nanya sama lu punya nggak cita-cita yang nggak kesampaian sebelum menjadi sekarang host, aktris dan lain-lain? Punya. Jadi dulu gue pengen banget sebenarnya dunia perfilman juga ya, tapi pengennya sebenarnya jadi director. Di belakang layar. Di belakang layar. Terus kenapa nggak diterusin? Nggak punya uang Pak, mahal Pak. Oh, perabotannya mahal ya? Perabotannya mahal. Oke, tapi kan sekarang kayak butuh kamera dan lain-lain juga sekarang udah lewat handphone juga bisa. Dan Bisa. macam-macam. Murah nggak terlalu Ada juga mahal. kan kamera SLR, 5D Nah, gitu-gitu kan ya. Itu dia. Tapi lo kenapa nanya-nanya Pak? Karena di episode kali ini Tecno akan membahas banyak ya tentang kamera-kamera yang mumpuni kemampuannya untuk buat bikin film. On budget gitu ya? On budget masuk Waduh. harganya. Penasaran? Penasaran Langsung aja banget. kita lihat ini.
Sobat Tekno, sebagian orang mungkin bermimpi untuk bisa membuat film. Nah, perkembangan media sosial berbasis internet ternyata berhasil menjadi ladang subur bagi kelahiran sineas-sineas muda. Para filmmaker pemula ini tergabung dalam berbagai komunitas web series dan film indie Indonesia. Dengan semakin terjangkaunya berbagai peralatan rekam gambar berkualitas, membuat film kini bukan lagi sebuah mimpi. Di antara berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk film, kamera menjadi alat yang mengalami evolusi tercepat. Kehadiran fasilitas rekam video pada kamera DSLR menjadi momentum awal ledakan profesi filmmaker atau setidaknya yang mengaku sebagai filmmaker. Bayangkan Sobat Tekno, berbekal kamera DSLR dan lensa standar saja kita bisa membuat film pendek atau web series berkualitas tinggi. Gambar apik tanpa membuat kantong bolong. Nah, buat kamu yang baru mulai atau sekedar ingin kenalan dengan beberapa jenis kamera yang biasa dipakai oleh indie filmmaker, Tekno sudah merangkumnya buat kalian. Yang pertama ada DSLR, sistem kamera yang mengawali revolusi filmmaking hingga seperti sekarang. Dengan kemudahannya dan kisaran harga yang relatif terjangkau, menjadikan kamera DSLR salah satu senjata andalan pembuat film indie. Tapi sayang, karena memang tidak dirancang untuk membuat film, kamera DSLR punya beberapa kelemahan. Salah satunya dari sisi audio. Tapi jangan khawatir, kekurangan ini bisa diakali dengan sejumlah aksesoris penunjang yang banyak beredar di pasaran. Ada lagi kamera yang semakin sering digunakan untuk kebutuhan pembuatan film indie. Bentuknya kecil tapi punya peran yang besar. Inilah action camera yang menjadi alat perekam berbagai kegiatan ekstrim. Mulai dari adegan kejar-kejaran sampai olahraga penguras adrenalin. Nah, buat kalian yang ingin naik kelas dengan anggaran yang lebih luas, Sobat Tekno bisa mencoba production camera. Kamera jenis ini memang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pembuatan film. Meski mulanya production camera dibanderol dengan harga yang tidak bersahabat bagi indie filmmaker, namun kini harganya semakin masuk akal tanpa mengorbankan kualitas. Kamera apapun yang kamu rasa paling pas buat proyek film kamu, jangan lupa, apapun kameranya, kreativitas kamu tetap menjadi senjata utama. And it's a wrap. Nah, itu tadi. Kalau lo personal lebih suka yang mana, Nas? Suka sama kamu. Enggak. Gue pilih, atau gue suka 5D deh. Kenapa Jadi, tuh? gue kan nggak seperti lo, maksudnya punya passion untuk bikin film. Jadi menurut gue 5D agak simple dan praktis aja. Jadi lebih sukanya yang gampang-gampang lah ya. Yes. Nah, kalau gue personal lebih suka yang Blackmagic. Itu tadi bisa ngapain ya? Bisa ini. Meramal? Nyantet. Iya enggak lah. Serius. Jadi yang ini tuh lebih keren karena dia punya dynamic range yang gede, yaitu 13 stop, men. Oke. What the hell is that? Keren kan? Pokoknya keren banget lah. Gue penasaran, lebih pengen tahu banyak lagi tentang dua kamera tadi. Kayaknya langsung aja kita tanya nih ya, ada orang-orang nggak penting yang akan ngasih tahu kita kayaknya seperti apa langsung di lapangan. Kenapa harus mereka ya? Nggak tahu. Kenapa nggak kita? Hai Sobat Tekno, ketemu lagi bersama saya Gede Satria dan teman saya Febriano Jody. Dan kita berdua sepakat sama Michelle dan Kinos karena menganggap kita berdua adalah orang yang paling nggak penting. Walaupun kita berdua nggak penting deh, tapi gadget-gadget yang kita review selalu yang paling penting. Nah, kali ini kita sudah membawa 3 kamera yang pas banget buat kalian yang ngaku sebagai filmmaker. Apa aja tuh deh? Oke, dari saya ada kamera Canon 5D Mark II. Dan di Jody ada? Ada Blackmagic Cinema kamera yang lagi naik daun saat ini. Dan yang terakhir adalah si seksi mungil, kamera pocket, tapi jangan lihat dari bentuknya, karena ini di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa banget. Jadi buat kalian yang sudah nggak sabar nih akan seperti apa gambar dari ketiga kamera ini, check this one out guys. Mana? Tunggu dong. Fungsi Stadion Menteng menjadi Taman Menteng berawal sejak Februari 2004 lalu nih Sobat Tekno. Dan sejak saat itu, markas besar Persija seluas 3,4 hektar ini berubah menjadi paru-paru kota yang dihuni oleh 30 jenis tanaman hias dengan fasilitas bermain dan olahraga tentunya. Yap, beraneka macam tanaman dan aktivitas warga kota di Taman Menteng inilah yang akan kami rekam dengan 3 kamera berbeda jenis. Dek, kayaknya cukup nih untuk ngambil ayunannya. Oke. Sekarang kita cobain ngambil orang-orang yang bergerak deh. Gambar yang lebih dinamis ya. Benar. Nah, kebetulan ini ada teman-teman yang lagi naik sepeda. Kita izin dulu yuk, kira-kira boleh nggak kita ngambil gambar aktivitas mereka? Yuk. Iya.
Gue sih nggak kaget ya, Dek, dengan warna yang ada di Blackmagic Cinema Camera yang saturasinya kurang banget. Tapi Sobat Tekno jangan khawatir. Dengan proses pasca produksi yang baik, gue yakin hasilnya boleh diadu dengan kamera yang dipakai gede. Ah, yang bener nih Jod, buat gue yang kurang peduli dengan hal yang terlalu teknis, Canon 5D Mark II sangat user friendly nih. Dan pengoperasiannya gampang banget dipelajari. Dan begitu juga dengan Sony RX1 nih Sobat Tekno. Inilah yang dibilang kecil-kecil cabai rawit dengan sensor yang besar dan lensa Carl Zeiss-nya nih Sobat Tekno. Kamera pocket ini mampu merekam gambar di segala pencahayaan. Jadi gimana, Dek? Setelah kita membandingkan 3 kamera ini? Jadi kalau menurut pendapat gue Jod, setelah gue pegang 5D ini mantep di tangan, gambarnya juga celing langsung di viewfinder. Enak lah pokoknya, ergonomis menurut gue. Kalau yang ini nih, RX1 ini, kalau menurut gue ini lincah banget nih Jod. Pas banget buat gue nih, bawa-bawa muda yang punya bayi di rumah kan. Praktis pengen bikin video anak, tinggal point and shoot, langsung jadi dan gambarnya luar biasa. Bokehnya juga keluar nih menurut gue. Gue so far sih puas nih dengan 2 produk yang gue pegang saat ini. Lah kalau dari lu gimana Jod? Kalau gue sih... Kok jadi begini? Tadinya kan nggak ada perintilan begini Jod. Ini alatnya baru datang. Jadi Blackmagic Cinema Camera ini adalah kamera yang nggak cukup hanya kalau pakai kameranya aja. Oke. Harus lengkap, dia harus ada rig-nya, harus ada baterai eksternal, harus ada monitor eksternal. Iya. Jadi memang nggak praktis, tapi soal gambar memang bagus banget sih jadinya nanti. Nah, buat Sobat Tekno nih yang penasaran nih, bagaimana 3 gambar yang dihasilkan dari 3 kamera ini, kita lihat sama-sama di post production ya. Yep. Dan inilah hasilnya Sobat Tekno, gambar-gambar yang dihasilkan oleh ketiga jagoan kita. Tanpa proses editing warna, gambar hasil dari kamera 5D dan RX1 tampak lebih cerah dan unggul ya. Dengan saturasi yang lebih tinggi, menjadikan setiap warna lebih cerah. Sedangkan gambar dari Blackmagic Cinema Camera, waduh, terlihat buram dan cenderung kurang saturasi nih kayaknya. Eits, tapi ini bukan hasil akhir dari Blackmagic Cinema Camera. Gambar-gambar dengan dynamic range mencapai 13 stop ini menjadikannya lebih leluasa dalam proses pewarnaan. Nah, ini lihat nih, setelah diwarnain, warnanya lebih cerah kan? Keunggulan lainnya adalah resolusi 4K pada Blackmagic Cinema Camera. Menjadikan gambar yang dihasilkan semuanya lebih tajam. Lihat nih buktinya. Waduh, bener juga nih Jod. Jadi buat Sobat Tekno, makin tahu kan kamera mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Cakep tuh. Cakep kan, lihat tuh punya gue kan ya. Walaupun lebih ribet, hasil akhirnya lebih cinematic. Ya itu yang dibutuhin ya buat orang-orang yang serius banget pengen bikin film. Bener banget. Ya sudahlah, Sobat Tekno jangan kemana-mana dulu karena kita masih punya beberapa informasi yang sudah kita rangkum cuman buat lo. Tetap di Tekno. Sehari penuh bersama Dr. Boyke Dian Nugraha. A Day with Dr. Boyke. Sabtu 12 April pukul 11. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Aduh, kulitku. Minum Mastin. Ingat, yang bertanda ini loh. Mastin telah teruji sebagai obat herbal terstandar, baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Dapatkan peningkatan kualitas hidup dan keuntungan berinvestasi properti di sebuah hunian persembahan Agung Podomoro Land di Kota Batam, Orchard Park.
Terletak di kawasan Batam Center yang strategis, hunian ini sangat cocok sebagai tempat tinggal, vacational home, dan instrumen investasi yang menguntungkan. Saksikan informasinya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Land. Sukses menaklukkan 56 lantai di Jakarta. Kini Zing Vertical Running di kota Surabaya. Ini baru tantangan. Lu harus coba. Roadshow, at school, kampus, car free day. Kalahkan keringat dan ketombe berlebih dengan Zing Shampoo. Adu nyalimu di gedung City of Tomorrow 18 Mei 2014. Vertical Running! Running! Register now, www.zingverticalrunning.com. Nah, Sobat Tekno kembali lagi di Tekno. Sal, udah mulai. Dari tadi ngapain sih mainin handphone mulu? Handphone gue lemot. Ya udah nggak apa sih, mendingan mainin handphone daripada mainin hatiku. Nah, tapi Ya udah, ada kenapa lemot? solusi nggak handphone gue lemot Kalau nih? lemot itu pertandanya lem biru aja. Bentar beli baru, mau dibeliin? Beli baru. Ya ampun, cuma beli handphone doang. Gue makan aja Senin Kamis minta handphone beli baru, gimana sih? Tapi gue punya rekomendasi nih kalau buat handphone yang lu banget. Apa tuh? Gue tahu lu seneng banget handphone yang prosesornya cepat. Bener. Ya butuhnya berarti ya RAM-nya yang besar. Betul sekali, aduh tahu banget sih soal. Tahu banget, ya kan? Sekarang kita bakal melihat nih handphone-handphone yang sesuai dengan keinginan lo, mungkin Sobat Tekno juga. Ya langsung aja kayaknya kita lihat di sini. Pas banget nih, gue suka yang cakep-cakep nih ya. Ini dia buat lo Sobat Tekno. Silakan. Setelah menjadi hot item pada gelaran Mobile World Congress di Barcelona pada Februari lalu, akhirnya Samsung Galaxy S5 mendarat juga di tanah air dengan tema Welcome Wonders. Meski banyak pihak menganggap desain Galaxy S5 membosankan, namun dalam smartphone flagship terbaru Samsung ini telah dibekali beberapa fitur terbaru. Pertama, dari kameranya, Galaxy S5 punya kemampuan autofocus tercepat di dunia, yakni 0,3 detik saja dengan kamera utamanya 16 megapiksel. Kemudian juga ada fitur HDR, High Dynamic Range, yang bisa kita langsung instan kita rasakan. Jadi kadang-kala kita mau foto itu backlight, dengan HDR-nya langsung. Fitur canggih lain yang dibenamkan dalam Galaxy S5 adalah sensor detak jantung yang terintegrasi dengan Galaxy Gear 2. Jadi kamu bisa memantau aktivitas olahraga kamu dan dengan aplikasi pendukung, kamu juga bisa memantau kesehatan kamu. Meski termasuk ketinggalan, Samsung Galaxy S5 telah membalut tubuhnya dengan kapabilitas anti-air. Tapi jangan pernah mencoba merendam Galaxy S5 lebih dari 30 menit di kedalaman lebih dari 1 meter. Karena Galaxy S5 sebenarnya tidak kedap air. Dibanderol dengan harga 8,5 juta rupiah, mampukah Galaxy S5 membendung pesona produk terbaru dari Sony Xperia Z2 dengan harga yang sebanding? Atau bahkan Lenovo Vibe Z dengan harga yang lebih miring? Well, kita lihat saja Sobat Tekno. Nah itu tadi S5, keren ya Nos? Keren lah. Anyway, selain rilis produk-produk terbaru, Tekno juga sudah merangkum event yang sayang banget untuk dilewatin. Bener banget, yang pertama dari Singapura nih ya, ada sebuah rumah sakit yang teknologinya canggih banget nih. Langsung aja kita lihat, ini dia Tekno Event. Sobat Tekno, kemajuan teknologi tidak melulu seputar gadget, smartphone, dan elektronik rumahan. Dunia medis juga termasuk yang berkembang pesat dalam menyerap perkembangan teknologi. Sehingga tidak sedikit rumah sakit yang mengedepankan teknologi terbaru mereka untuk membantu pemulihan pasien. Dan tidak sedikit pula pasien yang mencari rumah sakit baik dalam maupun luar negeri yang memiliki kecanggihan teknologi medis terkini. Termasuk Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura yang didatangi oleh tim Tekno.
Nah, salah satu teknologi yang diandalkan adalah adanya Hybrid Operating Theater, di mana semua teknologi medis di rumah sakit ini terkoneksi satu sama lain, termasuk Makoplasty Robotic Knee Surgery yang membantu operasi lutut dengan tingkat kesempurnaan hingga 99% dan Spinal Navigation dengan teknologi Image Guided Surgery semacam GPS yang membantu proses operasi di daerah yang sulit dijangkau oleh mata. Oke Sobat Tekno, itu dia 3 teknologi canggih yang terbenam di Rumah Sakit Mount Elizabeth Novena, Singapura. Yang pasti alat ini adalah gambaran bahwa dunia medis juga melakukan penyerapan secara maksimal dalam teknologi. Sobat Tekno, kita masih punya Tekno Apps dan juga Tekno Game. So do not go anywhere, we'll be right back. Tungguin Nos. Di sini ayo. Kuis kesayangan Anda kini hadir dengan sesuatu yang baru. Versus Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berkhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Dapatkan peningkatan kualitas hidup dan keuntungan berinvestasi properti di sebuah hunian persembahan Agung Podomoro Land di Kota Batam, Orchard Park. Terletak di kawasan Batam Center yang strategis, hunian ini sangat cocok sebagai tempat tinggal, vacational home, dan instrumen investasi yang menguntungkan. Saksikan informasinya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Land. Sukses menaklukkan 56 lantai di Jakarta. Kini Zing Vertical Running di kota Surabaya. Ini baru tantangan. Lu harus coba. Roadshow at School Campus Car Free Day. Kalahkan keringat dan ketombe berlebih dengan Zing Shampoo. Adu nyalimu di gedung City of Tomorrow 18 Mei 2014. Zing Vertical Running. Running. Register now www.zingverticalrunning.com. Oke, welcome back on Tekno. Nos, lu punya Instagram atau page gitu nggak? Punya kan ya? Punya, kenapa? Lu suka lihat nggak sih kalau di page gitu ada yang suka ngepost quotes percintaan gitu biasanya? Oh iya, ada tulisannya gitu. apa gitu kan, backgroundnya foto apa, iya. Nah, gue sampai beli nih buku nih ya. Saking gue penasaran gimana cara bikinnya. Ya elah, you narsis dengan Photoshop. Lu beli ginian cuman buat belajar begituan? Iya. Nggak perlu men, sekarang kan di smartphone lo, smartphone kita nih Sobat Tekno, ada aplikasi-aplikasi yang mendukung hal tersebut. Untuk Apaan bisa eksis. Apa tuh? Caranya gimana tuh? Tergantung. Tergantungnya apa, Nos? Gue kepo banget nih udah sampai beli. Tergantung gadget lo, yang lu pakai gadget apa? Gue sih pakai Android. Android pakainya apa tuh? Kalau Android itu aplikasinya adalah Textgram. Kalau iOS itu namanya Over aplikasi. Oh, jadi ini ya lebih praktis ya? Lebih praktis. Gak perlu nih ya gue beli-beli gini baca gitu ya? Tahu nggak cara makanya kalau Textgram? Enggak. Lu texting, terus lu timbang berapa gram beratnya. Sudah ya, mending kita langsung lihat aja di Tekno Apps. Jika kata-kata tak cukup mewakili sebuah makna, maka visual bisa menjadi jawabannya. Nah, dengan 2 aplikasi ini, kalian dijamin bisa jadi seniman dadakan nih Sobat Tekno. Buat pengguna iOS, kalian bisa mencoba aplikasi bernama Over. Aplikasi Over memiliki beberapa fitur yang unik, penunjang kreativitas kamu dalam mendesain. Cara menggunakan aplikasi Over gampang nih Sobat Tekno. Pertama, kamu pilih background yang ada di dalam galeri. Pilih gambar yang kamu kehendaki. Setelah itu, tuliskan kata-kata atau quotes yang ingin Sobat Tekno buat. Aplikasi Over menjadi menarik karena dilengkapi beragam stiker yang terdapat dalam fitur artwork.
Pilihan font dalam aplikasi Over juga beragam yang bisa disesuaikan dengan tema tulisan. Editing teks seperti size dan warna tentunya ada dalam aplikasi ini. Meskipun aplikasi ini berbayar, fitur-fitur di dalamnya sepertinya layak untuk dicoba nih Sobat Tekno. Dan buat kamu pengguna Android bisa mencoba Textgram, sebuah aplikasi yang punya 9 fitur utama. Mulai dari Hi, templates, stickers, fonts, sampai filter, dan frames. Caranya juga mudah, tuliskan saja apa yang ada di benak kamu. Kemudian edit teks atau berikan warna pada tulisan kamu. Semua itu dapat kamu lakukan dalam fitur Text Effects. Di dalam Textgram tidak hanya foto yang ada di dalam galeri kamu yang bisa dijadikan background, karena Textgram juga menyediakan berbagai pilihan foto menarik yang bisa kamu jadikan background. Ingin kreasi kamu tampil lebih lucu? Kamu bisa menambahkan beragam stiker unik. Tapi sayangnya Sobat Tekno, aplikasi gratisan ini tidak memiliki pilihan font sebanyak aplikasi Over. So, tunggu apa lagi Sobat Tekno? Jadikan tulisan kamu lebih bermakna dan indah dipandang mata dengan aplikasi Over dan Textgram. Nah, gimana Sobat Tekno? Asik kan? Asik ya, jadi praktis ya, tinggal download doang. Betul. Udah bisa ngulik-ngulik sendiri. Itu dia. Yaudah, sekarang waktunya kita bakal bagi-bagi atau share informasi tentang game khusus buat Sobat Tekno yang udah punya PS4. PS4 nih, gamenya apa tuh? Ini games yang bakal bikin ketagihan banget. Kenapa ketagihan? Karena grafisnya keren banget. Kemudian jalan ceritanya itu kinos banget sih. Lama banget ya? Gue banget. Berliku-liku, jatuh mulu, patah hati terus pokoknya. Ini mau di blow up nih kisah kita berdua. Ya udah langsung aja kita lihat ini dia. Tekno Game. No. It's time for Tekno Game. Sobat Tekno, kali ini Tekno Game akan mengupas game action adventure yang sudah memasuki seri ketiga. Ini dia, Infamous Second Son. Dalam game ini kamu akan menjadi Delsin Rowe, seorang bomber atau ahli graffiti yang sebenarnya adalah seorang conduit, sejenis mutan yang punya kekuatan super. Dengan kemampuannya, conduit dianggap sebagai teroris oleh pemerintah Amerika, sehingga Delsin harus kucing-kucingan dengan aparat pemerintah. Sebagai seorang conduit, kekuatan pertama yang kamu terima berbasis asap. Nah, kekuatan kamu akan bertambah ketika kamu mengalahkan musuh-musuh kamu yang juga conduit. Keahlian parkour yang digabung dengan kekuatan super membuat kamu bisa dengan mudah melakukan gerakan-gerakan akrobatik hingga terbang, sehingga kamu bisa berpindah tempat dalam sekejap. Game ini semakin menantang karena kamu bisa memilih untuk menjadi tokoh jahat atau baik. Aksi yang kamu lakukan dalam game ini akan menentukan level good karma atau bad karma kamu. Semakin tinggi level karma, semakin dahsyat pula jurus yang kamu miliki. Maka semakin seru pula pertarungan yang akan kamu jalani. Game dengan grafis yang memanjakan mata khas PlayStation 4 ini sudah bisa kamu dapatkan. Jadi tunggu apa lagi? Keluarkan kekuatan conduit kamu dan serang lawan-lawanmu dalam Infamous Second Son. Nggak bohong kan gue, gamenya keren banget. Keren, gue akuin keren banget, tapi nggak ada hubungannya sama kehidupan lo, Pak. Berarti kamu belum kenal aku secara detail. Udah ya, itu ntar aja ya. Udah setengah jam nih ya kita nemenin Sobat Tekno di rumah. Iya, kita udah bagi-bagi semuanya, mulai dari gadget, kemudian juga produk-produk yang baru rilis juga udah. Soal event, aplikasi, sampai game juga udah kita bagiin. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran kirim kemana? Bisa mention ke Twitter kita di @tekno_kompas_tv. Baiklah, we are both signing off. Tentunya ketemu lagi next week di jam dan juga hari yang sama. Saya Rizky Kinos. Saya Michelle Joan. Cause we Tekno, say no to Gaptek.